Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah pengelolaan kelas digital dengan judul Peluang dan Tantangan Transformasi Digital dalam Pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas digital dengan dosen pengampu Bapak Riki Andriatna, SPD, MPD. Anggota kelompok 5, yang pertama Anggi Juniarti Pertiwi, 2 Aulia Diva Mutia Yuda, 3 Dila Kuncara Ningrum, 4 Diva Puspitasari, dan 5 Rafifia Yosindra Saputra. Pesan masalah yang kami ambil, yang pertama, apa itu transformasi digital? Yang kedua, bagaimana transformasi digital pada saat pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran? Dan yang ketiga, apa saja tantangan dan peluang transformasi digital dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru maupun siswa? Tujuan dari makalah ini, yang pertama untuk mengetahui maksud dari istilah transformasi digital, yang kedua untuk mengetahui terjadinya transformasi digital pada saat pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran, dan yang ketiga untuk mengetahui tantangan dan peluang transformasi digital dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru maupun siswa. Selanjutnya, bab pembahasan. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu pembahasan transformasi digital merupakan perkembangan radikal yang terjadi melalui penggunaan sumber daya yang tersedia, termasuk penggunaan teknologi digital yang ada. Ketika situasi semakin terfokus pada penggunaan teknologi digital, transformasi digital di tim menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Era digital merupakan era yang tidak dapat dihindari. Keadaan pandemi COVID-19 dan banyak negara berupaya meminimalkan dampak jangka panjangnya. Digitalisasi menjadi salah satu pilar pendukung di masa pandemi seperti ini. Ekosistem pendidikan digital Indonesia memiliki berbagai kondisi kontrol seperti perbedaan geografis, kesenjangan distribusi infrastruktur, kesenjangan keterampilan digital pendidik, dan kesenjangan metode pengajaran yang berbeda. Oleh karena itu, beberapa strategi harus diterapkan selama transformasi pendidikan digital pasca COVID-19. Kegiatan pembelajaran tradisional berakhir, ruang kelas dikosongkan dan diganti dengan ruang kelas digital yang dihadirkan secara virtual. Orang tua juga bertindak sebagai pengajar ke rumah dan tiba-tiba perlu membantu anak mereka belajar. Yang kedua, transformasi digital pada dua, keterbatasan sinyal. Pembelajaran daring dilakukan dan memanfaatkan teknologi yang tentunya tidak dapat lepas dari sinyal ataupun jaringan. Agar pembelajaran daring dapat berjalan secara maksimal, fasilitas yang digunakan oleh guru dan siswa haruslah memiliki jaringan yang kuat. Namun, sayangnya tidak semua daerah tempat guru dan siswa melakukan pembelajaran secara daring memiliki jaringan yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari contoh yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi, bahwa di daerah Mamah besar yang masih bergantung pada solar sebagai bahan bakar utamanya menjadikan sinyal di daerah tersebut sering mengalami pemadaman dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan adanya sinyal yang tidak stabil, tentu saja akan menghambat mereka dalam melaksanakan pembelajaran daring dan menjadikan pembelajaran daring tidak maksimal. 3. Minimnya pengetahuan tentang aplikasi atau platform digital. Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring untuk kemampuan guru dan siswa untuk dapat menggunakan berbagai platform digital. Berbagai platform digital yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran daring diantaranya yaitu Kuiper School, Ruang Guru, Google Form, Zenius, Google for Education, Zoom, WhatsApp Group, Google Meet, dan masih banyak lagi. Guru dan siswa diharapkan dapat memanfaatkan platform digital tersebut secara maksimal agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Namun, pada kenyataannya masih banyak guru dan siswa yang belum memanfaatkannya secara maksimal. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Tafonau dan kawan-kawan, bahwa masih banyak guru yang belum memanfaatkan teknologi karena berbagai alasan. Temuan yang disampaikan oleh Saleh bahwa masih banyak pendidik senior yang tidak melek terhadap penggunaan teknologi berbasis pembelajaran online. Akibat dari adanya hal tersebut, maka kurangnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi akan menghambat proses pembelajaran daring. Pada zaman yang sudah modern, seharusnya teknologi yang digunakan sudah semakin canggih, dan hal tersebut tentunya seharusnya
akan memudahkan guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran daring. Namun, pada kenyataannya malah sebaliknya. Maka dari itu, hendaknya para pelaksana pendidikan di setiap lembaga dapat memperhatikan dan melengkapi para tenaga pendidiknya dengan baik, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi dalam pembelajaran di masa pandemi dapat teratasi dengan baik. Yang keempat yaitu ada keterbatasan jarak pantau. Pembelajaran yang dilakukan secara daring tentunya tidak semudah dengan apa yang dilakukan secara luring. Ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka, guru dapat memantau aktivitas siswa dalam satu kelas. Ketika terjadi kejenuhan pada siswa, guru dapat melakukan tindakan secara langsung, yaitu dengan membuat siswa tertarik kembali untuk mengikuti pembelajaran. Namun, ketika pembelajaran dilakukan secara daring, guru hanya dapat memantau siswa lewat platform digital yang digunakan. Tentu saja, hal tersebut dilakukan secara terbatas, terlebih lagi selama pembelajaran daring. Peserta didik yang belajar sendiri di rumah masing-masing dan jauh dari teman akan cenderung mudah bosan terhadap pelajaran. Maka dari itu, dalam pembelajaran daring, guru dituntut untuk dapat mengelola kelas secara lebih kreatif dengan platform digital yang digunakan, agar masalah-masalah yang dialami oleh siswa dapat segera teratasi. Kemudian, adapun beberapa peluang yang muncul dalam proses pelaksanaan pembelajaran di era pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai macam keuntungan baik bagi para pendidik maupun siswa. Berikut merupakan peluang dari pembelajaran daring di masa pandemi antara lain. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bagi pendidik, mengasah keterampilan dalam proses belajar mengajar sangat perlu untuk diperhatikan karena kualitas keterampilan yang dimiliki guru akan mempengaruhi hasil dan pelaksanaan belajar mengajar. Dengan adanya kelas daring akibat pandemi COVID-19 juga memunculkan keterampilan-keterampilan baru bagi para pendidik melalui teknologi yang semakin canggih. Berikut beberapa contoh keterampilan guru yang diperoleh saat melaksanakan pembelajaran di masa pandemi dengan memanfaatkan teknologi digital, antara lain seminar-seminar yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini dapat dilihat oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Banyaknya webinar-webinar atau seminar daring yang diadakan sebenarnya merupakan peluang bagi para pendidik untuk meningkatkan keterampilan mengajar, termasuk keterampilan mengajar secara daring, teknik-teknik dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, peluang yang dihadirkan pandemi ini dapat dimanfaatkan dalam mengatasi tantangan yang ada. Kemudian contoh yang kedua yaitu para pendidik memiliki banyak waktu berada di rumah untuk belajar mandiri. Dalam hal mengembangkan diri menggunakan teknologi, pendidik bisa menonton tutorial-tutorial yang saat ini bertebaran di YouTube. Terdapat beragam tutorial di YouTube yang dapat
digunakan sebagai referensi bagi pendidik. Dengan demikian, peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam rangka mengembangkan kemampuan secara mandiri di rumah masing-masing. Kemudian untuk peluang kelas daring yang kedua yaitu menciptakan pembelajaran mandiri dan informatif. Pemanfaatan teknologi dengan baik dapat memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi serta menciptakan pembelajaran yang